Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyakuna aw ya'fu alladhi biyadihi muqdatun nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, artinya sebelum disetubuhi, padahal telah kamu tentukan untuk mereka mahar yang difardukan, maka separuhlah dari apa yang difardukan itu. Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai, berilah uang pengobat hati. Bagaimana tentang mahar? Karena belum lagi bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separuh. Misalnya telah dibayar mahal 10.000, maka yang wajib dibayar hanya 5.000. Kalau mahar ketika nikah telah dibayar habis, maka pihak yang perempuan hendaklah mengembalikan 5.000. Dan kalau belum dibayar sama sekali, maka si lelaki wajib menyerahkan 5.000 saja. Ini adalah lain dari mut'ah tadi, kecuali jika mereka maafkan, yaitu perempuan itu memaafkan atau memberi maaf yang di tangannya terpegang ikatan nikah itu, yaitu pada laki-laki, sebab dia berhak membuka buhul ikatan nikah dengan lafaz talaknya di sini. Dibuka sekali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat kebaikan, ihsan. Peraturan sudah ada, mahar yang wajib hanya separuh, sebab belum sampai bersetubuh. Tetapi peraturan yang ditentukan Allah itu tidak berlaku lagi, karena di antara kedua belah pihak ada yang memaafkan. Di sini didahulukan menyebut kalau perempuan itu memaafkan. Dia anjurkan lebih dahulu memberi maaf, sebab dia telah mendapat uang pengobat hati. Akan tetapi kemungkinan berbuat baik masih dibukakan bagi yang laki-laki. Silahkan pula dia memaafkan, sehingga kalau mahar telah dibayarkan kontan beres. Dia berkata, tidak usah dikembalikan lagi atau dibayarnya sama sekali. Si perempuan atau walinya sebagai wakilnya menyatakan tidak usah dibayar lagi yang separuh itu. Sehingga perceraian meninggalkan suasana yang mengharukan sekali. Sebab yang melakukan orang-orang muhsin semua. Sekiranya terjadi tolak-tolakan yang perempuan memberi maaf, yang laki-laki pun memberi maaf pula, bolehlah hakim atau keluarga campur tangan menyelesaikan, sehingga suasana lebih mengenakan iman. Kemudian Tuhan berfirman di lanjutan ayat, bahwa kamu bermaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada takwa. Setiap muslim dan muslimat, takwa itulah yang menjadi tujuan hidup mereka, ditambah lagi oleh Tuhan anjurannya. Dan janganlah kamu lupakan kebaktian di antara kamu. Maaf memaafkan, beri memberi, sama-sama meninggalkan kesan yang baik, yang walaupun ada perceraian, silaturahim kedua belah pihak masih tetap utuh dan teguh untuk melanjutkan lagi kewajiban-kewajiban lain dalam pergaulan hidup, karena akan ada juga hubungan-hubungan yang lain dalam waktu yang lain. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Sama sekali hal yang dihadapi dan diatasi itu tidaklah lepas dari penglihatan Tuhan dan dalam catatannya. Perbuatan dan cara pemecahan
soal yang baik dan berjalan lancar itu mendapat restu kasih dari Allah menjadi pahala semua. Adapun ulama-ulama salaf yang menghukum mut'ah itu wajib ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat. Sedangkan dari tabi'in ialah Hasan al-Bisri, Said bin Jubair, Abu Kilabah, Az-Zuhri Qatadah, Ad-Dahak, dan lain-lain. Sahabat Nabi yang memaafkan mahar yang telah dibayarnya ialah Jubair bin Mut'im. Dia nikah dengan anak perempuan sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas, lalu diceraikannya sebelum disetubuhinya, dan dibayarnya habis mahar semua ketika talak. Maka bertanyalah orang kepadanya tentang hal itu. Lalu dijawabnya, beliau meminta saja menikahi anaknya, maka payahlah buat saya menolaknya. Sekarang saya yang menceraikan anak beliau, maka sayalah yang merasa lebih patut memaafkan semuanya. Marilah kita perhatikan dengan saksama ayat-ayat ini, terutama tentang talak, rujuk, ila, iddah, wafat, bercerai 2 kali, bercerai sebelum setubuh, memaafkan mahar, mut'ah, pengobat hati, dan perhatikan pula bahwa pada tiap-tiap ayat ada peringatan takwa. Rumah tangga yang manakah yang dicita-citakan Islam? Cobalah perhatikan Islam kepada sumbernya sendiri. Adakah penganiayaan kepada perempuan sampai ketika akan mencerai susuan anak? Dianjurkan berkerelaan dan musyawarah. Wahai, bagaimanalah bentuknya rumah tangga Islam? Kadang-kadang termenunglah kita memikirkan keadaan kita kaum muslimin sendiri. Berapa banyak orang menceraikan istri semena-mena, berapa banyak pergaulan yang kacau balau. Pada pendapat penulis tafsir ini, terlebih dahulu wajiblah kaum muslimin belajar peraturan nikah kawin, talak dan rujuk dari Al-Quran sendiri. Setelah matang, barulah berpindah kepada kitab-kitab fikih untuk semata-mata peninjauan belaka.